Puluhan terduga pelaku kasus 3C ditangkap Satreskrim Polres Lombok Barat. Dua jamaah haji asal NTB meninggal dunia di Tanah Suci. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan puluhan terduga pelaku kasus 3C ditangkap Satreskrim Polres Lombok Barat selama Operasi Jaran 2024. Polres Lombok Barat berhasil tangkap 57 tersangka kasus 3C selama 14 hari Operasi Jaran 2024. Aparat kepolisian berhasil mengungkapkan 46 kasus kejahatan, termasuk 38 kasus baru dan 8 kasus hasil pengembangan dengan 57 tersangka diamankan. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi menegaskan operasi ini difokuskan pada pemberantasan tindak pidana 3C antara lain pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dari 46 kasus yang diungkap, 27 kasus merupakan curat dengan 39 tersangka, 4 kasus curas dengan 4 tersangka, dan 15 kasus curanmor dengan 14 tersangka. Operasi Jaran Rinjani 2024 ini merupakan sebagai komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Lombok Barat. Kita ada beberapa target operasi. Untuk hasil dari operasi Jaran ini dapat kami terangkan bahwa Operasi Jaran Polres Lombok Barat melakukan pengungkapan 46 kasus, di mana 38 kasus yaitu murni dari sasaran dan 8 kasus dari pengembangan. Dengan total kita dapatkan 57 orang tersangka. Barang bukti yang berhasil disita dalam operasi ini beragam, mulai dari handphone, mesin tempel, tabung gas, TV LED, mesin air, uang tunai, hingga sepeda motor berbagai merek. Ancaman hukuman para terduga pelaku bervariasi, mulai dari 5 tahun penjara untuk pencurian biasa hingga 9 tahun penjara untuk pencurian dengan kekerasan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Belasan pelaku curas-curat dan curanmor dibekuk Polres Lombok Tengah. Dari kasus tindak pidana 3C ini, polisi berhasil mengungkap 17 kasus. 19 tersangka kasus tindak pidana 3C digelandang petugas saat gelar perkara di Mapolres Lombok Tengah. Dari kasus tindak pidana 3C ini, polisi berhasil mengungkap 17 kasus. 10 diantaranya kasus pencurian motor, 6 kasus curat, dan 1 kasus curas. Sementara itu, ke-19 tersangka sebagian besar pelaku kasus curanmor yang kerap beraksi di kawasan wisata seperti di wilayah Mandalika. Polisi mengungkap modus yang dilakukan oleh tersangka beragam, seperti kasus curat yang seringkali menjalankan aksinya dengan modus pembobolan, sedangkan kasus curanmor dengan modus menggunakan kunci letter T. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 7 unit sepeda motor, 1 unit mobil pick-up, sejumlah handphone, sajam, dan sejumlah uang tunai. Dari 17 kasus yang berhasil kita ungkap, ada 10 kasus curanmor, 6 kasus curat, dan 1 kasus curas. Para tersangka curas dijerat pasal 363 dengan ancaman 9 tahun penjara dan kasus curat dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Polda NTB periksa oknum anggota Polsek Narmada, Aibtu Iwap, karena diduga terlibat kasus penggelapan mobil dan penyerobotan lahan.
Didampingi kuasa hukumnya, Aibtu Iwab mendatangi Polda NTB. Kedatangannya untuk diperiksa terkait dugaan penggelapan unit mobil dan penyerobotan tanah. Aibtu Iwab membantah keterlibatan dirinya dalam 2 kasus tersebut. Menurutnya, pemberitaan salah satu media menyudutkan dan tanpa klarifikasi. Ya, bahwa melakukan penggelapan. Sementara yang saya tahu yang transaksi adalah istri saya, bukan saya. Yang kebetulan sekarang mantan istri. Nah, tiba-tiba ada pemberitaan bahwa penggelapan. Nah, itu buat saya kaget, termasuk itu Susi juga. Bagaimana ini? Jadi saya merasa dipanggil ke sana kemarin untuk konfirmasi karena menyangkut institusi. Itu sangat merugikan klien saya, Iwayan Ardana Putra, terhadap pemberitaan dari salah satu media tanpa konfirmasi. Harusnya dia konfirmasi dulu supaya beritanya berimbang. Kemungkinan next akan dilakukan pelaporan terhadap media yang tidak ada konfirmasi. Kuasa hukum Aibtu Iwab Ahmed Salehudin menegaskan kasus sebenarnya adalah jual beli baik unit mobil maupun tanah dan masuk ranah perdata bukan pidana dan digugat di pengadilan bukan dilaporkan ke Propam Polda NTB. Terkait pemberitaan sepihak salah satu media, Aibtu Iwab bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terjatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Negrini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Dua jemaah haji asal NTB meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung. Dua orang jemaah lansia asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia menjelang puncak ibadah haji pada 16 Juni mendatang. Kedua jemaah haji yang meninggal yakni Sakmah 65 tahun asal Selong Lombok Timur dan Rumini Muhammad 87 tahun asal Desa Praimeke, Lombok Tengah. Berdasarkan data Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Barat, kedua diketahui meninggal dunia akibat serangan jantung setelah mendapatkan perawatan medis. Sesuai dengan regulasi yang ada, kedua jemaah haji akan dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Mendapatkan informasi bahwa ada jemaah haji kita yang sudah wafat di Tanah Suci, satu orang itu dari Tanjung Teros atas nama Ibu Sakmah. Dan kemarin kita juga sudah hadir di rumah duka dan melaporkan sambil melayat kepada keluarga di Tanjung Teros, dan kita harapkan kita di Lombok Timur jemaah haji kita tidak ada lagi yang wafat dan semua jemaah haji dalam kondisi sehat dan afiat. Data Kemenak NTB, jumlah jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.833 jemaah dengan jemaah berisiko sebanyak 83,8%. Para jemaah haji diminta menjaga kesehatannya menjelang puncak haji Minggu mendatang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Tim pengawas Disperindak Lombok Barat sidak sejumlah stasiun pengisian bulk LPG. Dalam sidak ini petugas mengecek takaran tabung LPG. Tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat turun ke sejumlah stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE untuk mengecek takaran tabung LPG. Hal ini menindaklanjuti surat Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2 Yogyakarta. Menyusul adanya temuan Menteri Perdagangan adanya takaran LPG yang kurang di wilayah Jawa. Saat turun ke SPBE Kuripan, tim pengawas memeriksa beberapa sampel tabung, baik ukur, takar, timbang, dan perlengkapan atau UTTP. Dari sampel tabung LPG yang dicek, belum ditemukan ada kurang takaran, malah yang ada lebih dari takaran 3 kg. Tim WAS juga mengecek kelengkapan peralatan dan alat keselamatan kerja atau APD 3K. Selain itu, tim pengawas juga mengecek kondisi SPBE, kondisi tabung, dan isi takaran tabung. Pengawasan ini dilakukan rutin oleh tim Pemkab setempat guna memastikan kondisi stok, takaran, dan lainnya di tempat yang sama. Kepala Disperindak Lombok Barat Haji Maksum mengatakan pengawasan rutin dilakukan setiap jelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional agar tak ada keluhan dari warga terkait LPG maupun bapok lainnya. Sementara dari hasil pengecekan bersama tim di SPBE tersebut, tabung LPG takarannya pas, berat tabung 0,5 kg dan setelah diisi gas LPG 3 kg menjadi 8 kg. Dari beberapa sampel yang diperiksa tidak ada ditemukan manipulasi. Kita mengecek tabungnya dari pasti, dari
kosong. Kita cek untuk motor kita dan kita cover. Kemudian setelah itu kita coba isi yang berubah itu. Ternyata rata-rata lebih dari 8 Dari pengecekan ini, Disperindak Lombok Barat belum menemukan indikasi permainan atau pengoplosan LPG. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang perhelatan MXGP 29 hingga 30 Juni 2024, pengerjaan berbagai infrastruktur terus dikebut dan pihak penyelenggara targetkan 30.000 penonton. Namun baru 25% tiket yang terjual hingga saat ini. Jelang pelaksanaan MXGP 2024 yang akan dilaksanakan pada 29 hingga 30 Juni 2024, pengerjaan berbagai infrastruktur terus dikebut. Pihak penyelenggara atau SIG telah menargetkan sebanyak 30.000 penonton yang akan datang menyaksikan pelaksanaan motocross dunia tersebut. Namun hingga kini jumlah tiket yang terjual baru mencapai 20 hingga 25% per seri. Untuk saat ini mungkin kita udah bisa bilang achieve 20-25% per series. Series pertama itu lebih banyak kita achieve, kenapa? Karena sudah kita rilis band itu semenjak kurang lebih seminggu yang lalu, itu 420 dan Viera. Dan untuk per hari ini kita akan rilis, udah bisa diinfo? Oh, kita sudah rilis juga untuk singer kita, solois itu Raisa, yang akan mengisi. Jadi di tanggal 7 Juli itu Raisa, di tanggal 30 Juni itu ada Viera dan juga 420. Meski tanpa dukungan pemerintah provinsi, pihak penyelenggara optimis target penonton akan tetap tercapai. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Money Weekend Room bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan banyak iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. Kerja.
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkepet tumbang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum seramai ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda.
Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.